ayat 28, ayat 29, semua mereka yang dipilihnya, saudara, mulai dari terpanggil, prosesnya menjadi terpilih. Saya yakin saudara ada kesaksian batin, kesaksian roh, kesaksian bahwa Roh Kudus juga bersaksi bahwa saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan, the chosen one. Kita orang-orang terpilih bukan karena sesuatu, tetapi karena kita mau diubahkan. Katakan amin. Saudara, sekali lagi, orang terpanggil jadi terpilih, itu salah satu faktor besarnya adalah mau diubahkan. Terpanggil saja baik, tetapi tidak mau diubahkan, akan menjadi seperti believer dan pampers, tapi tidak mau menjadi members, tidak mau naik level sebagai members, apalagi mau naik sebagai disciple. Believer orang percaya banyak, members orang yang komitmen dengan Tuhan tidak banyak, apalagi yang disciple lebih sedikit lagi, dan apalagi yang mau terus press on to maturity lebih sedikit lagi. Itu sebabnya banyak terpanggil, sedikit yang. Jangan fokus pada banyak kalau banyak tidak mau berubah. Jangan fokus pada jumlah kalau jumlah tidak mau menjadi the chosen one, jadi orang yang terpilih oleh tangan Tuhan. Dan faktor utama saya sudah ulang-ulang, mau jadi umat yang terpilih, katakan amin. Faktor utamanya adalah mau berubah. Mau berubah. Kalau saudara punya track record di belakang, apapun catatannya, kalau hari ini mau berubah, saudara bisa, bahkan sudah menjadi orang-orang terpilih. Bahkan dalam versi lain, orang yang mau berubah itu orang sudah masuk dalam kerajaan Allah. Tidak hanya lihat, tapi sudah masuk. Dan kalau sudah masuk, akan mengalami, menikmati fasilitas kerajaan Allah. Saya yakin kalau fasilitas kerajaan Allah pada kita, soal uang itu kecil, materi itu kecil, promosi itu hal yang sepele. Tuhan buka pintu berkat itu hal sederhana. Tapi yang luar biasa bagi Tuhan kalau kita mau berubah, kalau kita mau jadi serupa Kristus. Jadi semua orang yang dipilih dari semula itu sudah melewati proses panggilan, dan dipilih itulah disebut dengan eklesia. Katakan bersama saya, eklesia. Nah, semua yang eklesia ini bukan yang terpanggil saja. Halo, yang terpanggil itu baik para believer, ya. Tapi yang terpilih adalah para member. Terus yang terus dibentuk adalah para disciple. Jadi saudara dan saya konfirmasi posisimu. Saya rindu saya terus dibentuk. Saya pribadi ikut saya saudara-saudara, karena saya sampai hari ini terus menerus mau dibentuk. Dibentuk itulah membuat saya menjadi disciple. Orang pada level disciple, murid-murid mau dibentuk, mereka dapat dengan mudah melayani, menjadi ministers. Orang yang melayani tetapi tidak mau dibentuk, banyak masalah akan tercipta. Orang yang mau melayani tetapi tidak mau diproses, akan ada banyak persoalan muncul yang membuat Tuhan bersedih hati. Kalau orang cuma jadi believer langsung jadi pelayan, tidak mau members, tidak mau disciple, menjadi minister saja, itu sebabnya ada banyak gereja kehilangan perkenanan Tuhan. Kita mengandalkan, kita menghormati skill, kita menghargai bakat, tetapi kita lebih menghargai orang yang mau berubah, orang yang mau diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Dan orang yang mau diubahkan oleh Tuhan akan ditambah-tambahkan talentanya, orang akan ditambah-tambahkan kecakapannya. Tetapi orang yang tidak mau berubah seperti Raja Usia, Raja Saul, semuanya diambil, semuanya akan dicopot daripada orang-orang seperti ini. Tapi saudara saya bukan seperti itu. Kita adalah orang-orang pilihan. Sekarang orang-orang pilihan ditentukan to predestine. Kita ditentukan, bahasa saudara sering dengar di luar predestinasi. Dipredestinasikan, artinya dipersiapkan, diprepare, dibentuk, dibangun untuk menjadi serupa, konform, menjadi serupa satu model, satu gaya, satu DNA, satu selera,
satu agenda, satu tujuan, satu pikiran, satu perasaan dengan siapa? Dengan Kristus Yesus. Supaya ketika ia, anaknya itu, anak Bapa itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anak Allah sebenarnya cuma satu, cuma Yesus. Tapi setelah kita menjadi serupa Kristus, anak Allah jadi banyak. Cuma dia yang sulung, kita saudara-saudaranya. Jadi identitas saya dan saudara salah satu adalah kita saudara dari Yesus dalam hal menjadi serupa dia. Dia yang pertama, dia yang sulung. Kita nomor berapa tidak tahu. Mungkin nomor 7 miliar sekian, 7.007.000. Saya tidak tahu nomor saya berapa. Saudara tidak tahu nomor saudara berapa. Yang penting namaku ada di sorga. Tidak tahu nomor berapa. Haleluya. Jadi saudara, kita ditetapkan, ditentukan, didestinasikan, dipredestinasikan, disetting. Kita prepare oleh Tuhan. Siapapun kau berharga di hadapan Tuhan. Kapan berharga? Ketika mau berubah. Amin. Secantik seganteng apapun, kalau tidak mau berubah, engkau tidak ada harga. Karena Tuhan tidak paksa orang. Amin. Sehebat, secantik, sekaya siapapun, ujung-ujungnya peti mati hanya 1x2 meter. Kalaupun mau lebih, silakan tambah sendiri ukurannya. Kemudian sisanya tulang-tulang dan debu. 1, 2, 3 bulan orang akan meratapi kita. Tetapi bulan keempat, kelima, bahkan tahun ke depan, mereka bahkan tidak ingat siapa kita. Itu sebabnya kalau kita tidak jadi serupa Kristus, kita punya nilai tidak ada sama sekali. Sudah di mata manusia tidak dihargai, apalagi di mata Tuhan tidak ada harga. Kenapa sudah pergumulan kita? Bukan pergumulan kita, pergumulan mereka. Orang-orang di luar. Saya yakin saudara makin fokus kepada Kristus. Haleluya. Nah, serupa dengan gambarnya itu sekian banyak. Kalau saya kasih seperti kota Manado, serupa segambar dengan Yesus, itu ada berapa kecamatan, berapa kelurahan. Nah, dan sekian banyak kelurahan ada lingkungan. Nah, lingkungan berapa dulu orang melihat? Sekian banyak lingkungan, poin-poin kita ambil. Yang pertama, menjadi serupa Kristus itu, haleluya, saudara mau jadi serupa Kristus. Amin. Konform, kata Yunaninya sumorpos. Sumorpos artinya konform, satu rupa, satu cetakan, sama bentuk, karena memiliki DNA yang sama. Benih Kristus ada pada kita. Roh kita baru, DNA-nya baru. Nah, menjadi serupa Kristus itu maksudnya kan sekian banyak saya bilang tadi. Kalau Manado, sekian banyak berapa lingkungan sekota Manado, ya. Nah, kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yang pertama adalah Ibrani 5 ayat 5. Haleluya, firman Tuhan Ibrani 5 ayat yang kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kupercayakan pada hari ini. Saudara mau Bapak di surga bilang, GBI Tiberius Nolai Manado adalah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara rindu seperti itu? Saya sangat rindu Tuhan bicara kita walaupun dengan segala keterbatasan. Tuhan punya ucapan, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepada mereka aku berkenan. Kalau saudara dapat perkenanan Tuhan, musuh pun didamaikan. Kalau saudara dapat perkenanan Tuhan, masih tidur Tuhan sedia berkat. Kalau saudara dapat perkenanan Tuhan, berkat mujizat, the mercy and the goodness of God will follow you, akan mengikuti kita dari belakang. Jadi kita tidak sibuk cari berkat, tidak sibuk cari promosi, karena kerja bagian itu adalah bagian Tuhan. Saudara percaya, katakan amin. Jadi ayat ini bilang, mau jadi serupa Kristus, bilang haleluya. Yang pertama, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, tidak memuji diri sendiri. Saudara-saudara, hati-hati. Saudara, selama saudara dengar khotbah saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan seorang kalau bawa firman,
hati-hati, firman dan kesaksian itu tidak sama. Firman dan pengalaman itu tidak sama. Firman dan komentar itu tidak sama. Saya selama ini berusaha hanya bawa firman tentang hidup saya dapat berkat atau diberkati itu apa, itu bukan firman, karena itu kesaksian. Tapi banyak orang pengen dengar kesaksian sembuh, baik, tapi firman bukan soal kesembuhan, tapi firman soal perubahan. Orang dengar diberkati, diberi mobil dan lain-lain. Saudara, diberi mobil itu adalah efek, diberi rumah itu adalah dampak, tapi perubahan hidup serupa Kristus itulah berkat sejati. Dan perhatikan baik-baik, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Saudara, saya telah dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan atau tidak, itu nanti Tuhan yang ngomong. Saya telah melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan cuma karena kasih karunia. Saya punya prinsip terakhir ini, kalau masih bisa melayani, itu sebuah kasih karunia. Apa yang kita banggakan para jogos-jogos? Tidak ada. Yang penting kita masih bisa makan. Asal ada makanan. Saudara-saudara, menjadi serupa Kristus di sisi ini akan menggunting segala ego, akan menggunting segala keakuan. Saudara-saudara tidak akan lagi tasotong saling kita lepa besar, tapela besar, tidak akan lagi, karena egomu mati. Kalau kau punya ego mati, engkau mungkin akan disalahpahami, dizolimi, apapun. Poin-poinnya sementara ada, tapi saudara tidak akan memuliakan diri. Saul bilang pada Samuel, memang kita salah, tapi ingatan, tapi muka di muka rakyat ini. Samuel bilang, kerajaanmu telah disobek daripada. Kenapa? Karena orang-orang yang mengejar kemuliaan diri. Saudara, awal dari kehancuran adalah ketinggian. Awal dari kerendahan, ya kerendahan kan baik ya. Awal dari kejatuhan, direndahkan, itu adalah ketinggian. Meninggikan diri itu berbahaya. Katakan haleluya. Kalau ada orang memuji, biarlah orang punya mulut. Orang lain punya mulut bicara tentang kau. Amin. Ada satu kejadian, tukang parkir datang pada ibu. Ibu, parkir berapa bayar? 50.000. Kok mahal? Kemarin 2.000. Nah, soalnya di sini kalau parkir itu berdasarkan penampilan. Oh begitu? Kalau cantik itu parkirnya lebih mahal. Oh, saya cantik ya? Ya ibu, karena ibu cantik jadi bayar 50. Oh betul, saya cantik. Ya, karena kamu dengan saya cantik, saya tidak ada bayar 50, 100.000. Jadi parkir di sini berdasarkan kecantikan. Kalau biasa-biasa bayar 2.000. Orang makan puji. Bilang kiri kanan, jangan makan puji. Haleluya. Kristus ada di sini. Dan karakter Kristus yang nampak adalah tidak memuliakan, tidak memuji diri sendiri. Kalau habis khotbah tanya, bagaimana jawab tadi? Boleh? Boleh jawab? Boleh? Tidak, karena khotbah adalah pesan Tuhan, bukan pesan kita. Kita cuma saluran. Pipa-pipa tidak berkata, bagaimana di tepi air tadi? Itu oleh cuma ya. Amin. Kita bukan sumber airnya, amin. Jadi jangan ada yang bangga, wih, tapi khotbah. Saudara-saudara, kejatuhan para pendeta salah satu karena dipuji. Nah, saya bilang saya tidak mau makan puji. Karena saya telah makan banyak puji, maka puji sudah makan saya. Haleluya. Jangan makan puji. Bilang kiri kanan. Kita pe amplop donatur. Wow, 7 orang, 7. Wih, luar biasa. Apapun itu kalau dia banyak, segala sesuatu karena Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Soalnya kalau dapat banyak, haleluya. Kalau dapat banyak, tidak masuk-masuk. Karena intinya bukan kita. Kristus memberi teladan, dia tidak memuliakan dirinya. Saudara, siapa yang memuliakan Yesus? Bapa di sorga. Mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Tapi sebentar itu,
Saya ingin saudara cepat-cepat bacakan ayatnya banyak. Saya tunjukkan pada Alkitab bahwa setiap kali Yesus melakukan hal besar, Yesus justru melarang beritahu bahwa dia Mesias. Tolong kasih tahu siapa saya. Tolong ya, gelar saya Pendeta Max Esolit SPH MA MPDK. Itu keponakan cucu saya selalu bilang begitu karena dia ada mau, dia ada perlu. Dia bilang, tapi saya Pendeta Max Esolit SPH MA MPDK. Ujung-ujungnya boleh minta doi. Itu ada mau. Di mana tadi? Yesus melarang memberitahu bahwa dia Mesias. Nah, ini satu karakter yang bagi saya, kalau kita sampai ke situ, kita langsung hebat luar biasa, tapi orang larang orang promosikan kita. Tapi itu tetap terjadi. Betul? Matius 12 ayat 16. Matius 12 16 agak cepat ini, karena ini ayatnya banyak. Firman Tuhan Matius 12 ayat yang ke-16, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Haleluya. Kerasnya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Keras artinya serius. Biarlah mereka tahu sendiri. Amin. 16-20. Supaya ini contoh-contoh langsung kena. Jadi di antara kita boleh bersombong? Bukan tidak boleh saja, dilarang. Amin. Haleluya. Jangan ada bersombong. Matius 16-20. Ini apa sebetulnya? Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. 16-20. Jelas. Dia bilang jangan kasih tahu. Melarang ya, larang. Ada verboden. Jangan masuk. Larang murid-muridnya supaya jangan beritahukan pada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara, dia Mesias tidak perlu, saudara-saudara. Saya kasih sebuah kalimat sederhana. Engkau tidak perlu membuktikan siapa engkau, sebab bukti siapa engkau tidak akan dapat dibantah oleh siapapun, karena keberadaanmu tidak akan pernah dapat diubah oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Jadi kalau siapa saudara seperti apa, bakatmu, cakapmu, murah hatimu dan lain-lain, tidak perlu orang tahu dan tidak perlu marah kalau orang tidak tahu. Katakan haleluya. Lebih ringan mana orang miskin bergaya kaya dengan orang kaya bergaya miskin? Lebih ringan mana? Orang miskin lebih ringan sebenarnya orang miskin bergaya kaya. Betul nggak dua-dua? Nggak ringan. Haleluya. Lebih baik orang tahu biasa-biasa, padahal dahsyat luar biasa. Daripada orang dahsyat luar biasa, padahal salah paham. Ya. Oke, ayat selanjutnya supaya kita tahu ayat firman yang bilang Markus 3 ayat 12. Markus 3 ayat 12. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Markus 3 ayat 12. Markus 3 ayat 12. So 3 kan ayat? Ya. Saya kasih genap 7. Haleluya. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemana-mana kalau buat iklan gereja kan boleh, yang penting jaga motif. Amin. Kalau terang mau iklan dah, terang mau kasih tunjuk, terang pemuka. Haleluya. Saya lihat banyak jemaat muncul di FB dan pemuka cantik-cantik dan ganteng. Haleluya. Apalagi ibu gembala. Dengan keras, tapi harus jaga motif, jaga hati. Tampil boleh, jaga hati. Bagaimana kau Tuhan sudah berkati luar biasa, tidak tampil-tampil. Kita di belakang layar terus. Kita kembali di belakang layar. Kau apa? Main game. Belakang layar untuk apa? Pegang-pegang tali layar. Ada tujuan. Ayat selanjutnya Markus 8:30. 1, 2, 3, 4. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Haleluya. Yes. Nah, tadi Markus 8:30. Ya. Markus 8:30 berkali-kali Yesus larang. Tapi kenyataannya bisa tidak dibendung. Saudara,
Air bendungan yang makin dibendung itu akan menghasilkan energi tenaga, energi potensial. Satu kali dia meledak, dia akan menghantam semua yang ada di depan. Jadi Markus 8:30 bilang, Yesus melarang. Karena begini saudara, sampai hari ini masih banyak orang yang membantah bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Mesias. Tapi seandainya waktu itu dia perintah luar biasa, tapi dia bilang enggak. Orang memang tidak mau terima, sudah memang tidak mau terima. Tapi kalau orang hatinya terbuka, mereka akan tahu tanpa diberitahu bahwa Yesus benar-benar Mesias. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan beritahu pada siapapun tentang dia. Saudara, jangan marah kalau orang tidak kenal kita. Yesus mengosongkan diri, bahasa Inggrisnya no reputation, tidak punya reputasi. Ketidakterkenalannya membuat saudara-saudara kita bersyukur walaupun kita tidak terkenal. Tapi kalau kita serupa Kristus, kita telah mencapai puncak kehidupan kita. Haleluya. Lukas 5:14. Lukas 5:14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk kekairanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Haleluya. Orang disembuhkan. Saudara, apakah kita mempublis sesuatu itu baik? Baik. Tapi harus jaga benar hati. Jaga benar hati kita. Haleluya. Punya mobil, punya rumah, punya anting-anting, punya handphone baru, kalau diposting boleh, tapi jaga hati. Jangan saudara posting gara-gara sudah tahu ada orang sampai hari ini belum bisa beli handphone, sudah posting. Itu niat harus dijaga. Mari saya tunjukkan Lukas 8:56. Sudah berapa ayatnya? 6. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Lukas 8:56. Ya. Yes, luar biasa. Orang takjub karena anak itu. Ya. Tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Kalau orang tidak tahan bicara tentang kebaikan kita, ya sudahlah. Tapi jangan kita tidak tahan bercerita tentang hebatnya kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong memberitahu mereka, mereka tahu siapa saya. Itu orang yang paling stres. Amin. Orang tidak tahu siapa kita, yang penting Yesus dikenal orang. Kita mau jadi serupa Kristus yang tidak memuji memuliakan diri sendiri. Kenapa tidak memuji memuliakan diri sendiri? Karena kalaupun ada yang memuji, Amsal 27:12. Amsal 27:12. Agak cepat supaya kita bisa dapat porsi yang sesuai dengan kebutuhan roh kita hari ini. Haleluya. Firman Tuhan, janganlah memuji diri karena esok hari. Puji Tuhan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Jangan memuji diri karena esok hari. Saya pernah ketemu seorang ibu, sudah aman sudah. Tapi pencarian so aman. Ini besoknya kolaps lagi. Karena apa? Hari besok cuma Tuhan yang tahu. Jadi jangan sesumbar ya. Terus lanjut. Ayat yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Haleluya. Karakter itu tidak memuji diri sendiri, tidak memuliakan diri sendiri. Dan sekian juta karakter Kristus, saya yakin ini karakter yang kita butuhkan hari ini. Bukan mulutmu yang bicara tentang dirimu, tetapi mulut orang lain yang bicara tentang hidupmu. Bukan bibirmu sendiri. Haleluya. Karena kalau pakai bibirmu sendiri, Allah akan berhitung. Kita sudah capek-capek, kita seperti ini, seperti itu. Apa yang kurang bagi kita Tuhan? Tuhan bilang, semua kurang karena anak mereka. Jangan mereka dengan Tuhan. Apa yang tidak kuberikan untukmu Tuhan? Tuhan balas. Semua yang ada bikin, semua yang ada bisa mulai dari kita. Apa yang dari anak? Ya ada. Semua karena kita sehat karena kita bisa kerja karena kita bisa dapat uang karena
Kalau kita beri ke Tuhan itu dari Tuhan juga. Kita cuma jadi pipa. Amin. Dan saya bersyukur kalau makin lama makin kita berubah, supaya tidak ada lagi sombong-sombong di antara jemaat TNL, karena memang dari dulu tidak ada yang sombong. Amin. Dari dulu tidak ada mengaku, maksud saya. Serupa dengan Kristus, tidak puji diri sendiri. Serupa dengan Kristus, tidak kesana dan kemari memamerkan diri sendiri. Walaupun saudara, orang juga perlu tahu tentang kita, tetapi tidak penting kecuali orang lain yang beritahu siapa kita. Haleluya. Haleluya. Di beberapa tempat saya datang, saya saudara-saudara akhirnya ketahuan juga saya pendeta. Saya bilang sebenarnya saya tidak ingin orang tahu, tapi ketahuan juga karena duduk di satu tempat, sementara makan, sementara ada tamu datang, orang langsung, pendeta, ya pelayan semua sudah tahu pendeta. Baru bersyukur jaga dapat bonus, dapat diskon, tapi orang lain yang promosi. Bahkan ketika masuk di rumah-rumah makan lebih banyak gratis, kadang-kadang ketemu dengan orang. Tapi kita tidak mencari gratis, amin. Haleluya. Kalau boleh kita yang bayar asal dulu. Yang kedua, menjadi serupa. Oke, sebelum saya lanjut, saudara lihat Saldi memimpin pujian tadi? Ada? Masa sudah anda lihat Saldi saat ini? Ada. Kita pelayan altar membawa jemaat untuk bertemu Tuhan, supaya menghormati Tuhan. Tuhan pakai Saldi, Tuhan pakai Tracy, Tuhan pakai Fanny. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan ambil bagian yang Tuhan punya. Haleluya. Tapi saya suka dengan mereka punya cara, karena fokus kita adalah memuliakan Tuhan. Kadang-kadang mereka memimpin orang belum lengkap, baru 1-2 kursi lebih banyak. Kadang-kadang kursi yang jauh, haleluya. Tetapi mereka terus on, karena apa? Fokus kita, fokus on Jesus Christ. Katakan haleluya. Jadi kalau kita menjadi serupa Kristus, jangan puji diri sendiri, tapi gembala boleh dong memuji, karena gembala itu orang lain. Apakah mulut gembala adalah mulut Saldi? Bukan. Jadi maju terus Saldi, amin. Jangan puji di bahasa Inggris. Haleluya. Oke, yang kedua, menjadi serupa Kristus. Katakan menjadi serupa Kristus. Yang pertama tadi apa? Tidak memuji diri sendiri. Saya saran kalau saudara suka menulis, beli buku. Kalau saudara tidak punya buku, kasih tahu, nanti kami sediakan. Walaupun cuma 1-2 orang yang kami sediakan, yang lain sedia sendiri. Supaya mencatat itu tingkat serapannya lebih tinggi. Tingkat serapan orang mencatat lebih tinggi, karena bisa saudara sambil mencatat itu berarti saudara mendaur ulang yang di otak. Kalau saudara dengar amin, coba tanya ulang. Apakah tadi? So, tidak ada catatan. Haleluya. Baru hari beruntung dapat lembaran kopi. Puji Tuhan. Yang kedua, jadi saudara kalau ada buku bawa, karena kecepatan untuk menyerap itu lebih tinggi kalau ada catatan, apalagi baca lagi, apalagi saudara praktekkan. Nah, itu luar biasa. Yang kedua, menjadi serupa Kristus adalah menjadi serupa dalam hal Roma 15 ayat 1-3. Firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Terima kasih. Saudara, yang kedua adalah Kristus itu sifatnya, karakternya tidak mencari kesenangan diri sendiri. Bahasa Manado itu apa? Mau menang sendiri. Biarpun ada 6 orang, ada 6, tapi 2 orang tidak dapat biarpun. Apa penjelasannya? Biarpun ada 6,
ada 6 orang, tapi 2 orang tidak dapat diapa. Ada 2 orang paling kurang, 1 orang ada ambil 2 untuk kesenangan diri sendiri. Kesenangan diri sendiri ini artinya begini. Yang penting kita semua makan, mau dimakan belum makan, mental. Itu namanya egois, kesenangan diri sendiri. Saudara, kita harus memikirkan kesenangan orang lain, bukan bikin senang orang dalam pengertian kasih-kasih. Dan dia tidak mau dididik, tidak mau berubah, tidak mau dengan firman kita kasih-kasih, bukan itu. Kesenangan ini artinya sebagaimana kita senang kalau dapat bagian, kita juga harus ingat orang lain juga harus dapat bagian. Amin. Sebagaimana kita suka kita duduk di kursi yang bersih, kita juga suka orang lain duduk di kursi yang bersih. Jadi jangan kursi kita saja kita bersihkan. Katakan amin. Sebagaimana kita suka orang masuk toilet itu bersih, maka waktu kita keluar kita juga bersihkan. Kalau orang lain masuk dalam keadaan bersih, ada orang cuma dia tahu semprot, habis semprot dia mau tahu di belakang dia keluar. Saya berapa kali keluar lagi karena tidak sanggup walaupun sudah di pintu tuh barang. Karena orang sebelum kita hanya mau senangnya sendiri. Jangan lupa setiap tindakan kita sebagai makhluk sosial berdampak bagi orang lain. Katakan amin. Kalau engkau tidak mau tersandung, jangan buat batu sandungan. Kalau tidak mau tersandung, jangan buat batu. Kalau engkau tidak mau tersandung tapi suka bikin batu sandungan, engkau cuma mencari kesenangan. Dan Yesus tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus, tuh suka cari kesenangan diri sendiri, mau menang sendiri harus diubah, dipangkas. Kalau gembala PVRC pakai sabel, dipangkas. Kalau tidak, saudara, banyak orang tersandung dengan kita. Misalnya, saya disuruh pakai baju biru, karena saya juga kan bawahan. Disuruh pakai baju biru, saya muncul baju hitam sendiri. Walaupun tapi baju biru ada kantong bersih. Karena saya cuma mau cari kesenangan sendiri. Itu yang perlu kita latih agar gereja kita terus meningkat, increasing spiritual level. Tuhan mau makin lama kita makin mendapat perkenanan Tuhan. Karena kita bergereja bukan hanya mencari, bukan hanya walaupun kita bergereja juga ada dapat kesenangan, tapi kita tidak mencari kesenangan diri sendiri. Saudara, kita nak cari kesenangan diri sendiri. Maksudnya kita biar duduk di toilet, apa-apa. Biar kita betapa duduk PC, apa-apa. Bukan begitu. Itu sudah ekstrim negatif. Kita mau yang terbaik untuk kita, tapi jangan lupa orang juga yang lain mau yang terbaik. Amin. Kalau saudara berharap orang lain bawa babi putar, saudara juga harus bawa paling tidak kambing putar. Daripada saudara bawa nike putar. Karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan Kristus tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Sudah lama ayat ini ada di sini. Ayat berapa? 3 ya. Sama-sama semua jemaat baca. 2, 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Sampai sini. Kalau jadi seperti Kristus, betapa luar biasanya jemaat ini. Katakan amin. Jadi pada saat misalnya, pada saat bagian saya harus tetap berbuat yang terbaik. Bukan saya tidak peduli dengan orang. Kalau kita berharap dilayani dengan baik, kita juga harus memberi diri melayani dengan baik, supaya jangan hanya mau enak, senang sendiri. Karena Kristus tidak seperti, coba bayangkan kalau Kristus mau senang sendiri. Bapa di sorga, Bapa selalu mendengar saya, bukan? Kali ini saya cuma minta kali ini saja. Saya tidak mau naik di kayu salib. Sudah banyak yang saya taat, Bapak. Cuma kali ini kita tidak mau naik di kayu salib berat ya, Bapak. Bukan kita bersalah. Loh, bersalah tiap itu kita minta untuk Bapakku. Kalau Yesus cuma mencari kesenangan diri sendiri, Dia akan melakukan hal yang membuat kita tidak ada harapan hidup sekarang. Yesus luar biasa. Kasih jempol untuk Tuhan Yesus. Yesus luar biasa. Kenapa luar biasa? Dia tidak mencari
kesenangan diri sendiri. Saya selalu berhati-hati, walaupun saudara murah hati, tapi saya selalu berhati-hati. Kita tidak mau pakai sen-sen halus. Bawa akan kita nasi jahat. Kalau ada nasi jahat, mau beli, masa beli, tidak usah beli, puji Tuhan. Tapi kita tidak boleh mencari keuntungan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Yang namanya mental gratis harus clear dari kita. Kalau mental gratis harus clear. Ulang dengan kiri kanan. Mental gratis harus clear. Kalau orang kasih, haleluya, puji Tuhan. Tapi mental bukan give me, tapi make me. Give me adalah mental orang-orang yang tidak dibentuk, tidak mau dibentuk. Tapi kita punya mental make me. Tidak usah beri saya sesuatu, bentuk saya supaya saya dapat sesuatu. Haleluya. Kalau mental ini ada, jangan tunggu orang ribuan. Kita baru puluhan, terjadi mujizat luar biasa di antara kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mujizat karena yang anak-anak memang sendiri, spiritnya saudara dikelirkan, dibersihkan dari kita. Mental gratis itu adalah apa saja pengen gratis. Padahal di dunia ini tak ada yang gratis. Semua kalau saudara bayar harganya, saudara dapatkan sesuai harga bayaran. Kalau saudara beli baju harga 5.000, itu kualitasnya sesuai harganya, betul? Kualitas cabok, cakaboka. Haleluya. Mau hidup yang berkemenangan, jangan berharap gratis, amin. Kalau mau hidup berkemenangan, jangan bayar gratis, karena ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Yang mau jadi serupa Kristus tidak cari selamat sendiri. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, menjadi serupa Kristus. Sudah masih bersama saya bilang haleluya. Menjadi serupa Kristus, Yohanes 13 ayat 8. Firman Tuhan kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Haleluya. Yes. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Haleluya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat padaku. Ini waktu Yesus di kayu salib. Saudara, kalimat ini menunjukkan bahwa karakter Kristus itu tidak marah ketika dikhianati. Aduh Tuhan, dikhianati itu lebih rasa, saudara. Sakitnya itu di sini. Kalau saudara tidak pernah berjasa pada orang tertentu, kemudian dikhianati, rasanya biasa saja. Betul. Tapi kalau engkau telah berdedikasi, berinvestasi, mengalokasikan segala potensi hidupmu padanya, kemudian ia mengkhianatimu seperti Yudas terhadap Yesus, itu tidak mudah untuk berkata seperti itu. Ampunilah mereka, Bapa, ampunilah si Yudas, ampunilah dia karena dia telah menjual aku dengan 30 keping perak. Ampunilah dia Bapa, karena Yudas ketika siang tidak tahu apa yang dia perbuat. Walaupun waktu dia jalan pergi kepada imam-imam, dia tahu itu jalan. Dia tahu itu 30 keping perak itu harganya berapa. Tapi Tuhan punya karakter. Saudara, progresif, kita harus naik terus, naik terus, naik terus. Haleluya. Pak Gembala, Pak rasa, kita ada rasa. Siapa? Kita belum mampu bersiap karena Pak Gembala coba Pak rasa, kita ada rasa. Yang saudara rasa, kami so rasa berapa kali, itu langsung banyak makan garam. Itu sebenarnya tuh makan garam sebanyak kali itu garam. Dan kali beberapa orang gara-gara makan garam saudara tinggi. Gara-gara belum tentu saudara kuat menghadapi orang yang menzolimi,
yang menyakiti kalau orang itu pernah kau pelihara, kau kasihi dan engkau jamin, engkau yang tumbuhkan, engkau yang buat dia sukses. Dalam arti karena hidupmu dia hidup, ya. Dan ketika dia mengkhianati engkau belum tentu sanggup, kecuali oleh Roh Kudus, oleh firman kita diubah. Kita diubah untuk berkata, ya sudah, Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu siapa saya. Mari mau jadi serupa Kristus. Bakwa, amin. Bilang di kiri kanan, bakwa. Ada banyak orang kuat ketika tidak punya uang. Banyak orang kuat ketika sakit. Tapi tidak banyak orang kuat ketika dikhianati. Sama laki-laki sama. Padahal bapaknya laki-laki, ya kan, kakaknya laki-laki. Sebuah gembala sama. Ini kalau sudah tersentuh pada area ini, itu akan bertumbuh kepahitan. Dan kalau kepahitan bertumbuh, akar pahit muncul, akan seperti Esau. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun tidak mudah, tapi kita harus press on to maturity dalam hal belajar menjadi serupa Kristus. Tidak marah ketika dikhianati orang yang pernah kita tolong. Yes, jangan balas jahat dengan jahat. Roma 12:21. Ini ayat sudah banyak kali kita dengar. Jangan balas jahat dengan jahat. Firman Tuhan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Jadi perlu khotbah sendiri karena luas sekali. Tapi intinya jadi serupa Kristus. Tidak marah, tidak kecewa, tidak pahit hati ketika kita apa? Dikhianati. Tapi saudara, ada satu doa yang saya ingat. Saudara mau tidak dikhianati? Ulangi, saudara mau tidak dikhianati? Semua kita mau, bukan? Kecuali atas izin Tuhan. Tapi kalau mau tidak dikhianati, pakai ini doa. Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Haleluya. Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Itu doa yang manjur untuk saudara. Tapi toh kalau Tuhan izinkan, mari latih seperti Kristus. Mari upgrade rohmu, amin. Mari increasing your spiritual level, naik level, supaya kita bisa sanggup seperti Yesus. Yesus, dan kita sama dengan Dia. Dalam keadaan dikhianati, dia 100% manusia. Dan dia tidak menggunakan sisi kealahannya. Sebab kalau dia menggunakan sisi kealahan, tidak ada orang yang mengkhianati dia yang masih tetap berdiri di depan. Karena Kristus itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, katakan haleluya. Menjadi serupa Kristus itu jadi serupa dalam hal yang ketiga tadi. Tidak marah ketika dikhianati, dan kita berproses di sini. Keempat, dalam hal Filipi 2 ayat 7, di mana ayat Filipi 2 ayat 7 yang mengosongkan diri, ya. Ayat berapa itu? Ya, 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terima kasih. Menjadi serupa Kristus adalah menjadi serupa dalam hal apa? Rela untuk tidak jadi populer. Rela untuk tidak menjadi populer. Saudara, godaan untuk terkenal, godaan untuk populer membuat banyak orang menghalalkan berbagai cara yang Tuhan sendiri tidak suka. Populer tidak populer, biar Tuhan yang promosi, biar Tuhan yang angkat, amin. Sebab kalau stager posisi rohani kita naik, maka orang-orang akan datang pada kita, bertanya mencari sesuatu pada hidup saudara dan saya. Tapi ayat 7 bilang, ia mengosongkan diri. Coba lihat kalau ada terjemahan bahasa Inggris, Filipi 2 ayat 7, mengosongkan diri. Katakan mengosongkan diri. Bahasa Inggris bilang begini, but made himself of no reputation. Tidak ada reputasi.
tanpa reputasi. Keterkenalan itu tidak dikejar oleh Yesus. Tapi saudara lihat akhirnya ayat 11, ayat 10-11. Ya, ayat 10-11. Akibat dia tidak mencari mempertahankan reputasi. Ayat 10-11 bahasa Indonesia kan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas. Ayat 9 dulu Ayat 9 bilang apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Ini paradoks. Di sisi lain dia tidak mengejar reputasi, tetapi di sisi yang berbeda Allah meninggikan dia. Ya. Haleluya. Dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Yes. Haleluya. Nama di atas segala nama. Sebut nama Yesus itu lagi. Yes. Terus 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit. Yang di langit. Dan yang ada di atas bumi. Di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi itu dunia orang mati. 10-11. Dan segala lidah mengaku. Yes. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bahasa Yunani bilang O Christos Kurios. Setiap lidah, every tongue akan mengaku, baik mereka yang menombak Yesus di hari itu, yang memberi minum dengan cuka asam, bahkan orang-orang yang menghujat Yesus sampai hari ini, dan orang-orang yang menganiaya pengikut Kristus sampai hari ini, mereka punya mulut, baik sesudah kebangkitan atau sebelum kematian, mereka punya mulut akan mengaku O Christos Kurios, Kristus adalah Tuhan. Dan ini akan terjadi karena Tuhan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tapi, katakan tapi. Sekali lagi, tapi. Sebelum ke sana, dia rela untuk tidak punya reputasi. Haleluya. Jangan mempertahankan reputasi. Harga diri. Dari kecil sampai begini kita belum pernah bikin begini kita bro. Ini reputasi. Mungkin keterkenalan. Bagaimana nanti nama saya di muka orang? Ya hancur. Silakan kalau hancur, tapi Tuhan bisa memulihkan hidupmu. Selama hidupmu masih ada, Tuhan masih bisa pulihkan. Karena reputasi kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Bahasa Arab, Tuhan yang meninggikan dan Tuhan yang menghinakan. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika Tuhan angkat kita, jalan rayanya adalah jangan kejar reputasi. Dan saya melihat promosi datang dengan sendirinya. Promosi karena Tuhan datang pada waktunya. Saudara, saya tanya, kalau saudara ada di puncak tertinggi tapi tanpa anak tangga di bawah yang saudara titi, bukan titi Timothy. Saudara ada di puncak anak tangga tertinggi tapi tanpa titian anak tangga di bawah, apa yang akan terjadi? Saudara bisa turun? Tidak. Untuk naik kita perlu titian. Dan titian itu adalah proses pembentukan. Sehingga di level manapun kita bisa naik turun dan mengatakan saya telah menjadi seperti ini karena telah pernah lewat tangga seperti itu. Haleluya. Haleluya. Jangan promosi diri supaya Tuhan yang promosi kita. Yang kelima, halo, ini memang membersihkan saya, membersihkan saudara. Lukas 9, 57, 58. Masih bersama saya bilang haleluya. Puji Tuhan. 57, 58, Lukas 9. Firman Tuhan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, perhatikan baik, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Haleluya. Saya mengartikan ayat ini secara harfiah dulu. Apa arti tidak punya tempat untuk meletakkan kepala? Bantu. Apa arti tidak punya tempat untuk meletakkan kepala? Yang paling sederhana. Tidak punya rumah, tidak punya tempat istirahat, tidak punya bantal. Nanti tolong bantu sumbang bantal. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Untuk istirahat saja, Yesus punya gaya pelayanan mobile style. Apa mobile style? Gaya yang bergerak terus, move, every day, every time.
every moment. Yesus tidak pernah tunggu-tunggu, dia terus bergerak. Dan gayanya ini membuat dia sampai meletakkan kepalanya saja tidak punya. Saya pernah baca buku sejarah tentang Perang Dunia Kedua, tentara-tentara yang tidak punya waktu untuk tidur, di mana mereka para infanteri harus tetap berjalan. Sudah tahu mereka tidur dengan cara apa? Tidur sambil berjalan. Bayangkan latihan, kaki berjalan tapi kepala tidur. Dan tentara gantian, yang di belakang bantu-bantu pegang, tapi kaki jalan terus. Waktu itu karena tidak ada waktu untuk istirahat. Itu maksudnya. Tuhan sedang bantal. Sudah punya bantal, empuknya luar biasa. Saudara sedang merindukan pulau kampung bukan? Ketika saudara tiba di rumah, seberat apapun pergumulan, ketika ketemu bantal, kurang bangun jam 10 pagi, pada ibadah jam 10. Haleluya. Amin, Yos. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Yesus tidak punya apa? Bantal. Tidak punya tempat meletakkan kepala. Apa artinya? Menjadi serupa Kristus dalam hal apa? Bersedia menerima fasilitas minim, seminim mungkin. Saudara yang biasa naik mobil AC, kau naik mikrolet, apa dia terasa? Kita di dalam hati siapa suruh mana naik mikro? Namanya mikro tidak ada di mana ada AC, bukan? Jadi kalau cuma biasa yang nyaman, Yesus sudah biasa dengan hal yang tidak nyaman. Kalau saudara cuma biasa di nyaman, tunggu dulu pada saat tidak nyaman. Haleluya. Karakter orang kalau masuk rumah makan, kepala itu bos begaya, pelayan tadi bingung. Leper, tisu, tolong mati kipas air kasih kemari. Tolong, dapat tambah. Itu gaya begitu, saudara gaya bos. Pakai sendiri marah. Kenapa? Tidak biasa dengan fasilitas minim. Yesus punya karakter luar biasa. Dia bandingkan dirinya dengan burung dan serigala. Berarti lebih rendah dari manusia, lebih rendah dari serigala. Yesus tidak punya tempat, serigala punya. Burung punya sarang, serigala punya lubang, orang punya rumah. Yesus selama di dunia, Australia dia atau Great Britain dia berumah. Tidak ada. Tapi bukan berarti sudah bilang puji Tuhan kita tidak punya rumah. Bukan itu. Maksud saya fasilitas seminim mungkin, seminim apapun karakter Kristus bisa terima. Coba bayangkan dia yang raja di atas segala raja, amin. Sampai segala lidah, segala lutut bertekuk lutut padanya, tapi mampu menerima fasilitas yang sangat minim. Haleluya. Haleluya. Kalau kau mengeluh di mobil AC, maka kau pasti mengeluh di mikrolet. Betul? Kau terbiasa di rumah cuma tinis-tinis penuh, keluar kopi, keluar roti. Setelah kau pergi di kampung, tinis, semua tidak ada yang keluar. Dan kau marah-marah. Berarti tidak siap untuk sesuatu yang seperti Kristus. Haleluya. Siap seperti ini adalah satu karakter yang saya bilang tidak mungkin saudara bisa terima. Ditambah, misalnya, saya kasih contoh, Pak Aldian, saya kasih contoh. 1 minggu saja atas izin Tuhan, saya berdoa Pak Aldian jadi BV. Maaf, 1 minggu. Kemudian ketika bertemu BV tidak berteman. BV justru apa istilahnya? Tidak terima. Kan Yesus tidak diterima toh? Disolimi, digigiti para BV yang lain. Sementara BV yang lain punya rumah, Bapak sebagai BV tidak punya rumah BV. 1 bulan, 1 minggu tahan jadi BV. Sementara Bapak ingat-ingat waktu di rumah di Balalaya, saudara belum tentu tahan. Kenapa? Yesus adalah pribadi yang kalau di atas dia bersyukur, di bawah pun tetap dia bersyukur. Disanjung dia tidak bertambah besar, dihina dia tidak berkurang. Ada orang kalau dipuji luar biasa senang, dia tambah sumbangannya, tapi coba dihina, dia tarik semua sumbangannya. Betul?
Karena karakter yang kita butuh sekarang adalah bukan seperti siapa, tapi serupa Kristus. Bisa naik, bisa turun. Amin. Ini seperti apa ya namanya? Yang namanya on off. Segala sesuatu dia bisa buat tanpa bersungut, tanpa marah. Kalau kita sudah biasa di atas, belum tentu kalau kita diturunkan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dia yang raja di atas segala raja, rela lahir di kandang yang hina di palungan untuk tidak digigit oleh domba-domba sekitar. Betapa tidak sterilnya palungan, pakaian bedungnya dari tarapu tidak steril, tapi dia tidak marah. Dia raja di atas segala raja, punya papa seorang tukang kayu saja, carpenter. Dia tidak marah. Dia rela untuk fasilitas minim. Yang penting berkenan kepada Bapa di sorga. Kita rela walaupun tetap saya akan berusaha untuk tambah beli genset, tambah beli aset, tambah beli kursi tahun depan. Tapi kita tidak terganggu walaupun fasilitas minim. Karena yang kita cari di sini adalah perkenanan Tuhan, perkenanan Kristus. Kalau Yesus berkenan, maka sukacita dan sejahtera dan kebenaran itu limpah di hati saya. Katakan haleluya. Yang keenam, haleluya. Ini yang saya ingin saudara tangkap, yang keenam, Yohanes 2 ayat 1 sampai 4. Jadi yang kelima, serupa dalam hal bersedia menerima fasilitas seminim mungkin. Kalau naik level berkat gampang, tapi turun belum tentu. Oke? Yohanes 2 1 sampai 4. Firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara perhatikan kalimat ayat 4. Mau apa? Ini di kalimat lain, bahasa terjemahan lama agak kasar. Ibu, apa kena mengena engkau dengan aku? Tapi ayat ini versi baru, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku untuk membuat mujizat belum tiba. Artinya dia menunggu approval, atau dia menunggu komando dari Bapa di sorga. Saudara, kalau jadi orang yang maha kuasa untuk membuat sesuatu mujizat, suatu tanda ketika sudah ada di depan kebutuhan. Tapi Yesus punya karakter luar biasa. Apa yang luar biasa? Dia memberi diri untuk selalu tergantung kepada Bapa. Bertanya-tanyakan Tuhan itu penting. Bergantung kepada Bapa. Kalau Bapa berkenan, saya maju. Kalau Bapa tidak berkenan, saya tunggu. Bergantung kepada petunjuk Tuhan Bapa di sorga. Padahal Yesus dan Bapa sama. Katakan amin. Yesus dan Bapa sama dalam hal maha kuasa. Yesus dan Bapa sama dalam hal melakukan perkara-perkara mujizat. Tapi dia begitu belajar bergantung. Karakter ini kalau ada pada saudara, ada orang bilang tidak ada begini, jangan terlalu cepat seperti kuda dan terlalu lambat seperti bagal. Tapi kita harus peka terhadap, kalau Tuhan jalan kita jalan, Tuhan belok kanan kita belok kanan, kalau Tuhan belok kiri kita belok kiri. Kalau tiang awan maju kita maju, tiang awan berhenti kita patok tenda kita. Jadi ketergantungan dan kebergantungan Yesus kepada Bapa dan Roh Kudus itu total 100%. Haleluya. Kalau Bapa tidak berkehendak, walaupun cowoknya ganteng luar biasa, jangan ambil. Walaupun saudara cantiknya luar biasa, yang masih jomblo ya, tapi kalau Bapa tidak berkenan, jangan ambil. Karena lebih penting perkenanan Tuhan daripada jodoh menciptakan masalah, daripada jodoh tidak bisa bangun hidup. Amin. Salib, amin keras sekali. Puji Tuhan. Yang terakhir saya tidak baca ayat, saya cuma cerita. Pada waktu Yesus membersihkan bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia membalikan meja, dia membawa cambuk.
Oke, dia membongkar penjual-penjual. Tapi pada waktu Yesus ditagih pajak bait Allah, apa yang dia bilang? Pergi ke danau, kemudian memancing ikan. Kemudian apa yang di ikan pertama kau pancing, ambil uangnya, bayarkan untuk aku dan untuk kamu. Begini cerita. Yesus itu luar biasanya di poin terakhir ini. Jadi tidak perlu baca ayat supaya tidak melebar. Kalau untuk agenda Bapa, Yesus pantang mundur. Bahkan di salah paham pun dia maju. Waktu Petrus larang dia ke Yerusalem untuk mati di Yerusalem, Petrus bilang, tidak akan terjadi itu. Dan apa Yesus bilang? Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak mengerti agenda Bapa. Kalau untuk kepentingan Bapa dia maju, bahkan dia menabrak. Tapi kalau untuk kepentingan dirinya sendiri, dia selalu mengalah. Lihat karakter Kristus, luar biasa. Kalau untuk agenda kebenaran, jangan pernah kompromi. Kalau untuk agenda kerajaan Allah, jangan tawar. Gereja harus murah hati, tetapi gereja tidak boleh murahan. Katakan sekali lagi amin. Jadi kalau untuk supaya gereja kita berkenan, jangan kompromi. Tapi kalau cuma untuk makanan kita diambil orang, mengalah. Amin. Kalau cuma untuk berkat kita diambil orang, mengalah. Kalau kita diminta untuk membayar sesuatu, mengalah. Tetapi kalau kebenaran dipertentangkan, jangan kompromi. Kebenaran harga mati. Di situ saya lihat Yesus luar biasa. Apapun kalau kepentingan agenda Bapa, siapa yang menghalangi, dia akan menggilasnya. Tetapi kalau kepentingan pribadi, dia rela tidak punya tempat tidur. Dia rela dikandang hadirnya. Dia rela bayar pajak walaupun baik Allah dia punya. Dia rela demi apa? Orang lain diberkati walaupun dirinya tidak dapat apa-apa. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya undang Pak Andri.